Selamat datang di YouTube channel aku, SIF Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 istilah yang mendasar di shockbreaker motor, teman-teman. Nah, apa itu? Yang pertama adalah prelude, kemudian 2 compression atau kompresi, yang ketiga rebound. Nah, apa itu? Langsung saja kita bahas tuntas di sini. Kita awali dengan prelude, teman-teman. Nah, apa itu? Prelude adalah kalau bahasa gampangnya adalah keadaan di mana shockbreaker itu diberi beban motor dan beban pengendara. Nah, ketika motor diberi beban oleh rangka motor, kemudian beban si pengendara itu sendiri itu kan akan masuk ke dalam jus. Nah, itu dinamakan preload. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat deh, ketika di standar 2 pasti shockbreakernya akan naik full jus. Nah, naiknya itu dinamakan preload. Umpama kan tadinya kan diberi beban motor dan pengendara segini, kemudian di standar 2 kan naik otomatis jus, berarti preloadnya segini. Nah, preload itu ada 2, itu untuk mendorong pir dan untuk mendorong kompresi. Jadi di sini teman-teman. Nah, saya ini tak lepas ya, nanti berat ya. Nah, preload itu yang saya katakan tadi itu ada 2 untuk mendorong pir. Jadi pirnya ini ditambah kekerasannya, maka preload pun akan semakin tinggi. Nah, ketika pirnya ini kok keras, maka otomatis ini akan menambah preloadnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah mendorong kompresi. Jadi preloadnya itu mendorong kompresi. Contohnya di GL yang shockbreaker depannya itu bisa dipompa. Nah, itu bisa diatur kekerasannya ya. Jadi preload itu keadaan di mana shockbreaker itu diberi beban motor dan diberi beban pengendara tersebut. Oke ya. Jadi ini loh, kalau bahasa Jawanya meleseknya atau masuknya, terprosoknya ke dalam itu saat terkena beban, itu dinamakan preload. Jus segini berarti preloadnya segini. Oke ya. Semakin tinggi preloadnya itu biasanya digunakan untuk orang atau motor dengan beban atau bobot yang besar. Jadi enggak sembarangan ya preload itu. Umpama motor Mio kok ditumpai atau kendarai orang dengan bobot 100 kg, maka pasti shocknya enggak enak, teman-teman. Harus menyesuaikan di beban pengendara dan motor. Oke, lanjut yang kedua adalah kompresi, teman-teman. Kompresi itu apa? Kompresi itu adalah udara kosong di shockbreaker. Nah, ini di sini pasti ada udara, teman-teman. Di sekitar kita kan ada udara. Nah, udara yang ada di shockbreaker ini itu dinamakan kompresi. Contoh, oke ya, saya tidak memakai pirnya ya, nanti keras. Kompresi itu bahasa gampangnya udara yang dimapatkan atau dipadatkan. Nah, di sini kan ada udara, teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, ini kan nggak ada pirnya. Nah, kembali lagi kan. Nah, itu efek dari kompresi atau udara yang dimampatkan. Ibarat gini, kalian beli sedotan anak-anak atau jarum suntik itu loh. Kemudian ujungnya itu kita buntu pakai tangan, kemudian kita dorong, pasti terasa ganjalan karena itu ada udara kemudian dimampatkan. Begitu pula dengan di shockbreaker, itu seperti itu prinsip kerjanya. Nah, ini contoh ya, ini ya. Nah, kembali lagi kan, jus. Nah, padahal ini enggak ada pirnya, teman-teman. Pirnya saya lepas. Nah, itu kompresi. Nah, bagaimana kalau shockbreaker enggak ada kompresinya? Gini, teman-teman. Ibarat enggak ada kompresinya. Ini
komponen ini sangat penting teman-teman. Jadi kalau nggak ada kompresinya, ini ya, sealnya ini untuk menjaga agar kompresi nggak hilang. Ketika motor Anda kok dibongkar kemudian kok nggak bisa balik seperti tadi, maka biasanya ini yang rusak teman-teman. Nah ini ya, ini pakai tangan ya, berarti kan bocor kalau pakai tangan. Jus, tuh nggak bisa balik. Oke ya, karena kebocoran kompresi, bahasa gampangnya seperti itu. Berbeda dengan ketika ini saya masukkan ya. Nah kita masukkan, nanti kan pasti bisa balik karena kompresinya nggak hilang. Nih tuh oke ya, jadi seperti itu. Yang terakhir adalah ribbon teman-teman. Nah ribbon itu hubungannya dengan per juga dan juga di komponen dalam ini. Ribbon itu apa? Itu keadaan di mana shockbreaker ini itu kembali seperti semula teman-teman. Jadi kalau semulanya seperti ini, maka atau ketinggiannya seperti ini, maka ketika terkena lubang atau melewati jalan yang rusak itu kan masuk turun naik turun. Nah ketika sudah dalam keadaan rata itu harus kembali ke seperti semula. Oke ya, jadi seperti itu. Ribbonnya itu namanya ada ribbon, kemudian ri kan kembali, bon kan pantulan. Nah kembali jus ketika terkena lubang umpamanya, kemudian pastikan setelah terkena lubang harus kembali. Nah ketika nggak kembali pasti nggak enak sekali teman-teman shocknya. Jadi seperti itu. Jadi istilah yang sering digunakan atau istilah dasar di shockbreaker motor itu ada 3: preload, kompresi, dan ribbon. Ketiga-tiganya ini harus ada teman-teman. Kalau ketiganya itu salah satunya hilang, maka shockbreakernya nggak enak dan fungsinya juga nggak ada teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.